Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini, Senin 28 April 2014, diantaranya Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Brigadir Jenderal Gatot Subiaktoro, menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya dengan janji para oknum yang menawarkan kelulusan dalam penerimaan Brigadir Polri tahun ajaran 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari seluruh partai politik yang ikut dalam pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 di Kabupaten Bangka. Seorang pelajar SMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap Satuan Kepolisian Polsek Merawang setelah merampas sebuah tas milik seorang wanita yang sedang berkendara di ruas jalan Desa Pagarawan, Kabupaten Bangka. Aksi nekat tersebut dilakukan hanya karena pelaku tidak memiliki uang jajan. Bersama saya Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Brigadir Jenderal Gatot Subiaktoro, menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya dengan janji para oknum yang menawarkan kelulusan dalam penerimaan Brigadir Polri tahun ajaran 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Institusi Polri wilayah Bangka Belitung mengusung slogan Betah yang merupakan singkatan dari bersih, transparan, dan humanis. Guna mewujudkan harapan itu, jajaran Polda Bangka Belitung memberikan keleluasaan untuk mengawasi dan memantau proses penerimaan anggota Polri. Komitmen ini juga diwujudkan dalam penandatanganan fakta integritas seluruh panitia penerimaan Brigadir Polri tahun ajaran 2014 dengan pengawas eksternal. Untuk itu, Kapolda Bangka Belitung Gatot Subiaktoro mengharapkan kepada peserta agar jangan mudah percaya kepada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjanjikan kelulusan dalam penerimaan Brigadir Polri tersebut. Menurut Kapolda, bila memang ada oknum yang menjanjikan hal itu, peserta ataupun masyarakat diharapkan untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Kalau cuman nanti kasih duit saya, nanti kalau misalnya nggak lulus saya kembalikan separuh, siapa saja bisa. Jadi jangan percaya, Pak. Jangan percaya. Dalam hal ini, Kapolda Bangka Belitung meminta masyarakat agar segera melaporkan dengan menghubungi call center 110 apabila mendapatkan informasi ada oknum polisi yang bermain kotor ataupun ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan kelulusan. Call Center 110 merupakan program pengaduan bebas biaya apabila warga mengetahui terjadinya kejanggalan mulai dari dalam proses pendaftaran, penyeleksian, hingga kelulusan. Langkah ini merupakan salah satu upaya pihak kepolisian mencegah terjadinya praktek kecurangan atau KKN saat proses pendaftaran dan seleksi serta menjamin transparansi dalam proses perekrutan atau penerimaan calon anggota Bintara Polri dan Polwan baru tahun 2014. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari seluruh partai politik yang ikut dalam pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 di Kabupaten Bangka. Usai pelaksanaan pemilu legislatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang jatuh pada tanggal 9 April 2014 lalu, pihak KPU masih disibukkan dengan berbagai aktivitas pemilu. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangka, Kamis sore telah menerima secara keseluruhan laporan tanda terima mengenai laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik di tingkat kabupaten dan kota. Dalam hal ini, pihak KPU Kabupaten Bangka hanya berkapasitas sebagai penerima saja terkait penerimaan data tersebut. Seluruh partai sudah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya ke KPU Kabupaten Bangka. Dan sesuai dengan PKPU Surat Edaran 261, kami diwajibkan untuk menyerahkan itu ke kantor akuntan publik lewat KPU Provinsi. Iya.
Setelah menerima laporan tanda terima penggunaan dana dan pengeluaran dana kampanye dari seluruh parpol yang ikut dalam kampanye 2014 tersebut, lalu data tersebut akan diserahkan ke pihak KPU Provinsi Bangka Belitung yang kemudian akan diserahkan ke pihak akuntan publik Provinsi Bangka Belitung untuk diaudit. Tahapan audit yang dilakukan oleh pihak akuntan publik Provinsi Bangka Belitung melakukan pemeriksaan dokumen dengan seksama, dan jika terjadi kekurangan mengenai kelengkapan dokumen, dalam hal ini, pihak akuntan publik memberikan tenggang waktu selama 3 hari kepada partai politik untuk melengkapi kekurangan tersebut. Dari data yang dimiliki oleh pihak KPU Kabupaten Bangka tercatat, parpol yang pertama kali menyerahkan laporan adalah Partai Keadilan Sosial, sedangkan yang terakhir menyerahkan laporan adalah Partai Keadilan Persatuan Indonesia atau PKPI. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Seorang pelajar SMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap Satuan Polisian Polsek Merawang setelah merampas sebuah tas milik seorang wanita yang sedang berkendara di ruas jalan Desa Pagarawan, Kabupaten Bangka. Aksi nekat tersebut dilakukan hanya karena pelaku tidak memiliki uang jajan. Petugas kepolisian Polsek Merawang Jumat lalu meringkus seorang bocah berinisial MA di hutan Desa Pagarawan, Merawang, Kabupaten Bangka. MA, siswa kelas 3 SMP di kawasan Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah ini terpaksa digelandang petugas kepolisian ke Mapolsek Merawang setelah nekat merampas sebuah tas milik seorang wanita yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di ruas jalan Desa Pagarawan, Merawang, Kabupaten Bangka. Penangkapan tersangka MA berawal dari laporan korban ke Polsek Merawang, lalu petugas langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kejadian bermula ketika korban pulang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kota Pangkal Pinang dengan mengendarai sepeda motor. Saat di perjalanan pulang, tepatnya di Desa Pagarawan, korban dipepet oleh kedua pelaku yang langsung merampas tas miliknya. Motor di tikungana, bukan pakai headset, tidak kedengar, jadi ada motor apa pas tuh, ada cowok duiko lagi budak, terus tiba-tiba narik tasku di belakang. Dalam melakukan aksi kejahatan tersebut, tersangka MA ditemani oleh seorang rekannya berinisial JU yang tidak lain adalah teman satu sekolah pelaku yang hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat melakukan perampasan tersebut hanya lantaran tidak mempunyai uang jajan untuk berbelanja. Jalan-jalan, jadi ada nengok mbak berduit dek, kami tak berduit, jadi kami nak dek kan ujung-ujung lah terlalu kan jantung ngodak. Apapun alasannya, kini tersangka MA harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di balik jeruji besi sel tahanan Mapolsek Merawang dan akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Kami kira laka lantas, ternyata jambret. Setelah itu bersama-sama dengan masyarakat ngejar di kebun warga Desa Batu Rusak. Jam 3:30 tertangkap sedang tidur di kandang ayam. Sedangkan rekan tersangka yang berinisial JU hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Polsek Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dari Merawang, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang meringkus 2 pelaku spesialis jambret yang sering beraksi di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dompet, tas, dan speaker aktif yang diduga kuat hasil kejahatan para pelaku. Jajaran Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang, Bangka Belitung Selasa lalu menangkap 2 orang pelaku spesialis jambret yang beraksi di beberapa tempat di wilayah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Penangkapan berawal dari laporan para korban dan hasil penyelidikan petugas kepolisian Polres Pangkal Pinang yang telah mengantongi ciri-ciri serta identitas para pelaku. Pelaku berinisial HE dan AK diringkus petugas di kediamannya masing-masing. HR ditangkap di Parit Lalang, Kecamatan Taman Sari, sedangkan AK diringkus di Bukit Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sedangkan aksi kejahatan tersebut sering dilakukan para pelaku pada malam hari,
Dengan terlebih dahulu mengincar calon korbannya, lalu para pelaku membuntuti korban menggunakan sepeda motor. Saat berada di tempat sepi, pelaku langsung merampas barang bawaan korban. Dalam melakukan aksinya, korban yang menjadi target rata-rata wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian. Korban sekolahnya? Satunya? Akbar. Nah, berapa lama melakukan penjamretan? Tadi setahun. Sudah setahun ya? Oh. Sudah banyak nggak korban yang dijamret? Ada banyak. Itu kalau beraksi malam hari itu? Oh. Terus yang dijamret sering wanita? Wanita, laki. Dua pemuda pengangguran ini telah menjamret di belasan TKP di kawasan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Beberapa waktu yang lalu itu meningkat jambret sama curanmor, ya. Namun demikian atas upaya dan dedikasi anggota Polres Pangkal Pinang khususnya dari Satuan Reserse sama Intel itu berhasil mengungkap 9 kasus yang terdiri dari jambret ada 5 kasus, kemudian curanmor ada 2 kasus dan cursa ada 2. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang dan akan dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Wisata kuliner kali ini kita akan mencoba makanan khas negeri Laskar Pelangi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gangan salah satunya. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa istimewa dengan paduan rasa asam pedas kuahnya yang berwarna kuning semakin menambah selera makanan Anda. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Jajaran Kepolisian Polres Bangka kembali menertibkan tambang inkonvensional yang masih beraktivitas di daerah aliran sungai Desa Pelaben, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Walaupun telah beberapa kali ditertibkan oleh pihak kepolisian, namun tidak membuat jera para penambang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penindakan atau sanksi tegas terhadap para penambang liar. Tim gabungan yang terdiri dari pihak Polres Bangka, Polsek Merawang, dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka
melakukan razia terhadap sejumlah tambang inkonvensional atau TI yang beraktivitas di kawasan terlarang di daerah aliran sungai atau das Sungai Desa Plaben, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Saat petugas tiba di lokasi untuk melakukan penertiban, tak satu pun terlihat aktivitas dari para penambang. Razia kali ini diduga telah diketahui oleh para penambang liar di kawasan tersebut. Namun petugas pun tetap melakukan upaya penertiban terhadap beberapa ponton timah di kawasan tersebut. Di tempat tersebut, petugas terpaksa menyita sejumlah peralatan milik para penambang seperti 3 unit drum, 2 buah pipa, dan pipa ulir untuk diamankan. Aktivitas penambangan di kawasan terlarang ini menurut warga setempat telah dilakukan oleh para penambang liar sejak beberapa bulan lalu. Sedangkan sedikitnya 50 ponton milik masyarakat setempat dan warga Selapan setiap hari merambah hutan bakau di kawasan sungai tersebut. Mengetahui adanya penertiban ini, para penambang langsung bergegas menyingkirkan ponton-ponton timah milik mereka dari lokasi tersebut. Di TKP, kegiatan di aliran sungai ini memang terlihat sepi. Ini kelihatannya mungkin sudah ada informasi ya. Namun demikian kita melakukan upaya penindakan, yaitu pengangkatan mesin maupun yang lainnya, supaya memberikan efek jerah. Penertiban tambang ilegal di lokasi tersebut telah beberapa kali dilakukan oleh pihak kepolisian, namun tidak membuat jera para penambang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penindakan atau sanksi tegas dari pihak kepolisian. Sedangkan sanksi yang diberikan hanya sebatas himbauan dan penyitaan terhadap sejumlah peralatan milik para penambang liar. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Film pendek garapan Satuan Brimob Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjudul Kata Hati berhasil meraih juara 2 dari 128 film yang diikutsertakan dalam ajang festival film pendek bertajuk Police Movie Festival yang digelar di Jakarta. Atas prestasi tersebut, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar malam silaturahmi bagi kru dan pemain di film semi-dokumenter tersebut. Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali menoreh prestasi. Kali ini, dalam ajang festival film pendek bertajuk Police Movie Festival, Polda Bangka Belitung berhasil meraih juara 2 setelah melalui 2 kali tahap seleksi. Film pendek berjudul Kata Hati milik Polda Bangka Belitung yang diprakarsai oleh Kasat Brimob Polda Babel, Kombes Pol Iman Wahyudi, berhasil menyisihkan 37 peserta lainnya se-Indonesia. Dalam malam silaturahmi yang berlangsung di Hotel Aston Seoul Marina, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu malam Polda Bangka Belitung memberikan ungkapan terima kasih berupa sertifikat kepada kru dan pemain film Kata Hati. Ungkapan rasa terima kasih tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Babel Brigjen Polisi Gatot Subiaktoro yang hadir malam itu. Dalam acara tersebut, Kapolda sangat mengapresiasi karya yang membawa harum nama kepolisian daerah Bangka Belitung ini dan berharap akan terus menjadi lebih baik ke depan. Tahu-tahu ada surat datang bahwa Polda Kepulauan Babel menerima juara kedua film pendek yang diputar di PDK. Itu merupakan suatu prestasi awal tentunya. Untuk itu ke depan mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Untuk yang bisa kita tampilkan di tidak forum hanya forum di kepolisian tapi forum nasional yang harus kita tampilkan. Film Kata Hati berdurasi 10 menit ini mengisahkan bagaimana tekad dan perjuangan seorang putra Babel yang mempunyai cita-cita untuk masuk polisi sejak kecil. Ahmad Bayu Sabri Ola Ama, pemeran utama yang memerankan sebagai Iman sewaktu kecil, semenjak menginjak di bangku sekolah dasar sangat ingin menjadi anggota kepolisian. Dengan kondisi keuangan yang sangat sulit, membuat keraguan sang Iman kecil akan anggapan bahwa masuk polisi membutuhkan banyak uang. Namun di akhir cerita film tersebut, dengan kemampuan dan niat yang tulus, Iman akhirnya berhasil masuk polisi walaupun tanpa biaya yang besar. Acara malam silaturahmi ini selain dihadiri oleh seluruh kru dan pemain dalam film dokumenter yang diberi judul Kata Hati tersebut, juga dihadiri kalangan masyarakat dan pejabat utama Polda Bangka Belitung beserta jajarannya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan.
Dalam rangka menyambut peringatan HUT Kota Sungai Liat ke-248 yang jatuh pada tanggal 27 April 2014, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar berbagai perlombaan olahraga tradisional di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BKPP Lawan Perhubungan. Pemerintah Kabupaten Bangka Jumat pagi menggelar berbagai perlombaan olahraga tradisional di halaman kantor Bupati Kabupaten Bangka yang diikuti oleh masyarakat Kota Sungai Liat dan berbagai unsur dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Bangka. Berbagai perlombaan olahraga tradisional ini digelar dalam rangka menyambut hari jadi Kota Sungai Liat yang ke-248 tahun. Perlombaan yang digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT Kota Sungai Liat yang jatuh pada tanggal 27 April 2014 terdiri dari 5 cabang olahraga tradisional. Cabang olahraga atau permainan tradisional yang dilombakan adalah lomba balap karung, enggrang, bakiak, sembilun, dan tarik tambang. Selain memeriahkan hari jadi Kota Sungai Liat, perlombaan olahraga tradisional ini sekaligus untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia seperti permainan tradisional yang kini sudah mulai dilupakan masyarakat akibat modernisasi saat ini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk menjalin persahabatan antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bangka demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif. Ini cabang olahraga yang kita perlombakan itu tarik tambang, putra-putri, kemudian bagiak, kemudian sembilun atau hadang, kemudian satu laginya enggrang, dan satu lagi lari karung. Ada 5 cabang olahraga tradisional. Selain melakukan perlombaan permainan tradisional, pemerintah Kabupaten Bangka juga akan menggelar pameran pembangunan dengan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Kabupaten Bangka sehingga dapat memberikan gambaran pembangunan di pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Malam perdana penampilan sirkus karya anak bangsa di Taman Mandara Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat sambutan antusias dari warga Kota Pangkal Pinang. Ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk menyaksikan pertunjukan sirkus dari Taman Safari Indonesia Bogor tersebut. Kita saksikan sama pemain kami. Beginilah suasana saat malam pertama pembukaan sirkus di kawasan Taman Mandara Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada Sabtu malam. Ratusan warga Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya sejak Sabtu sore sudah mulai memadati kawasan area sirkus digelar untuk menyaksikan penampilan atraksi sirkus yang merupakan karya anak bangsa Indonesia ini. Dalam hal ini, warga pun rela mengantri untuk mendapatkan tiket atau karcis masuk ke dalam panggung sirkus. Sirkus yang telah 47 tahun melakukan roadshow keliling Indonesia ini hadir di Kota Pangkal Pinang selama 38 hari untuk menghibur warga Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Berbagai atraksi dan pertunjukan dalam pagelaran sirkus di Taman Mandara ini seperti menampilkan 11 pertunjukan yang diantaranya sirkus harimau, gajah, dan senam akrobatik. Sirkus yang ditampilkan selama 1,5 jam ini menjadi hiburan warga Kota Pangkal Pinang. Menurut marketing promo sirkus anak bangsa Asep Setiawan, kedatangan sirkus anak bangsa ke Kota Pangkal Pinang sekarang ini merupakan yang kedua kalinya. Karena di tahun 1985, sirkus ini sempat hadir menghibur warga Kota Pangkal Pinang. Mari berikan tepuk tangan bersama-sama. Di Kota Pangkal Pinang ya, kita nggak jadwal roadshow Indonesia kita sirkus, satu-satunya sirkus Indonesia itu adalah sirkus Indonesia roadshow ya, udah 47 tahun kita keliling di Indonesia. Dalam pagelaran ini, sirkus ditampilkan dalam 2 sesi. Yang pertama pada pukul 7 malam, yang kedua pada pukul 8:30 malam. Sedangkan harga tiket bervariasi, mulai dari Rp35.000 untuk kelas ekonomi hingga Rp50.000 untuk kelas menengah dan Rp150.000 untuk VVIP.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Lia Oktaviano melaporkan. Wisata kuliner kali ini, kita akan mencoba makanan khas negeri Laskar Pelangi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gangan salah satunya. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa istimewa dengan paduan rasa asam pedas kuahnya yang berwarna kuning semakin menambah selera makan Anda. Secara geografis, Belitung dikenal sebagai Pulau Timah yang memang dikelilingi lautan sehingga sudah tentu memiliki potensi laut yang begitu kaya. Tidak heran jika sajian khas laut berbahan utama ikan adalah menu sehari-hari masyarakat negeri Laskar Pelangi ini. Gangan adalah salah satunya. Sepanjang pantai Tanjung Tinggi, selain merupakan kawasan wisata, juga sentra rumah makan dengan menu hasil olahan laut, lokasinya di seberang Hotel Lor-In. Baik di sisi kiri maupun kanan, terdapat 20 rumah makan. Salah satu yang paling ramai dikunjungi adalah rumah makan Rindu Pantai. Lokasinya yang bersebelahan di belakang batu besar yang merupakan lokasi syuting film Laskar Pelangi. Gangan merupakan makanan khas Belitung. Di Belitung banyak sekali rumah makan yang menyajikan gangan, tetapi sangat sulit ditemui di daerah lainnya. Gangan merupakan sejenis sop ikan bercita rasa istimewa. Paduan rasa asam dan pedas kuahnya yang berwarna kuning demikian segar di lidah. Daging ikan yang masih gurih menjadi sajian yang pas sebagai teman sepiring nasi panas. Dari penampilan kuahnya yang berwarna kuning sekilas mirip dengan gulai. Halo Ibu, namanya siapa Bu? Makanan khas ke Belitung itu apa sih Bu? Gangan kuning. Gangan kuning. Ya. Itu dari apa terbuat Ibu? Kalau rempah-rempahnya, kunyit, laos, cabai rawit, kemiri, asam, jawatan, kan? Micin, gula. Dan terus ikannya ikan apa tuh? kalau yang paling enak ketarap. Boleh kita lihat proses masaknya Bu? Boleh. Oke, mari kita lihat. Untuk porsi sekitar orang 7. Orang 7. Ya, tergantung makannya. Untuk membuat gangan ini Bu? Sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit. Ya. Oke. Kalau untuk minumannya sendiri apa sih Bu yang paling khas? Limau kunci. Limau kunci. Ya. Itu apa limau kunci Bu? Jeruk kunci. Jeruk kunci. Ya. Oke. Oke Bu, saya tunggu di depan ya Bu. Oke. Gangannya Bu. Nyatanya gangan tidak menggunakan santan. Warna kuning didapat dari rempah alami seperti kunyit. Selain itu ditambah bumbu dapur lainnya diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, serai, kemiri, dan asam. Untuk harga satu porsi gangan ikan dibanderol dengan harga Rp30.000. Untuk cumi goreng tepung Rp20.000. Sedangkan untuk berbagai menu ikan bakar semua dihargai sama, yaitu Rp20.000. Gangan asli biasanya dibuat dari kepala ikan ketarap atau kakak tua. Selain ikan kakak tua yang terkadang susah didapat, beberapa restoran dan warga mengganti ikan ketarap dengan ikan yang mudah didapat seperti ikan lele, ikan kakap merah, dan ikan bulat. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.